Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi dengan channel Mat Olim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan faktor dari sebuah bilangan. Faktor dari sebuah bilangan merupakan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh begini. Berapa saja faktor dari 12? Berarti di sini kita cari bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 12. 1 kali 12 itu sama dengan 12. Berarti 1 itu membagi habis 12. Maka 1 itu merupakan faktor dari 12. Kemudian 12 ini juga membagi habis 12. Karena 12 dibagi 12 ketemu 1. Maka 1 itu faktor dari 12. 12 juga merupakan faktor dari 12. Kita naikkan setelah 1, 2. Ada enggak 2 kali berapa yang sama dengan 12? Ada, yaitu 6. 2 kali 6 itu 12. Maka 2 ini tentu membagi habis 12. Karena 12 dibagi 2 itu habis. 12 dibagi 6 juga habis. Kita naikkan lagi setelah 2, 3. 3 kali berapa yang sama dengan 12 kali 4? 12 dibagi 3 itu habis. 12 dibagi 4 juga habis, diperoleh 3. Maka 3 dan 4 juga merupakan faktor dari 12. Kemudian misalkan naik setelah 3, 4 sudah, naik lagi 5. 5 kali berapa? Ketemu 12. Itu tidak ada. 12 dibagi 5 tidak habis. Maka 5 itu bukan merupakan faktor dari 12. Jadi di sini faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Misalkan lagi kita cari faktor dari 18. Bilangan berapa saja yang membagi habis 18? Itu kita urut saja mulai dari 1. Apakah 1 membagi habis 18? 18 dibagi 1 itu tentu hasilnya adalah 18. Maka 1 merupakan faktor dari 18. Kalian bisa juga pakai cara seperti ini. Bisa juga pakai cara seperti ini. Naik 18 dibagi, kita naikkan dari 1 yaitu 2. 18 dibagi 2 diperoleh 9. Maka 2 ini membagi habis 18. Sehingga 2 ini merupakan faktor dari 18. Kemudian 18 naik setelah 2, 3. 18 dibagi 3 diperoleh 6. Berarti 3 ini membagi habis 18. Maka 3 merupakan faktor dari 18. Kemudian lagi 18 dibagi 4. 18 dibagi 4 ini hasilnya tidak bilangan bulat. Artinya bilangan desimal. Sehingga 4 ini tidak membagi habis 18. Maka 4 bukan faktor dari 18. Kemudian 18 dibagi dengan 5. Kita urut saja setelah 4, 5. Hasilnya berapa? Hasilnya bukan bilangan bulat. Hasilnya adalah 3, sekian-sekian. Berarti 5 ini bukan merupakan faktor dari 18. Karena 5 tidak membagi habis 18.
Kemudian kita cari lagi setelah 5, yaitu 6. 18 dibagi 6 diperoleh 3. 3 kali 6 18, berarti 6 ini membagi habis 18, sehingga 6 merupakan faktor dari 18. Kemudian selanjutnya 18 dibagi 7, kita naikkan setelah 6 adalah 7. Ini hasilnya 2, sekian-sekian, berarti 7 tidak membagi habis 18, maka 7 bukan merupakan faktor dari 18. Setelah 7, 18 dibagi dengan 8. Ini hasilnya adalah 2, sekian-sekian. Berarti 8 ini tidak membagi habis 18. Maka 8 bukan merupakan faktor dari 18. Ini sudah naik nanti setelah 6 ini, kemudian jelas setelah itu adalah ini, yaitu 9. 18 dibagi 9 diperoleh 2, maka 9 ini membagi habis 18, sehingga 9 merupakan faktor dari 18. Yang terakhir adalah jelas ini, setelah 6 tadi ya, 6, yang ini, kemudian 9, yang ini, sekarang 18 ini. 18 dibagi 18 langsung saja, ini diperoleh 1. Maka 18 ini membagi habis 18. Jadi 18 merupakan faktor dari 18. Sehingga faktor dari 18 bisa kita lihat di sini 1, kemudian ini 2, kemudian yang ini 3, kemudian berapa ini ya, 6, kemudian ini 9 dan 18. Ini adalah faktor dari 18. Jadi itu caranya mencari faktor-faktor dari bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Selanjutnya adalah bilangan prima. Apa bilangan prima itu? Bilangan prima merupakan bilangan asli yang tepat. Di sini ada kata tepat. Mempunyai 2 faktor. Berarti bilangan asli yang hanya mempunyai 2 faktor. Faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Maka bilangan itu masuk bilangan prima. Contoh 2, kita periksa apakah 2 bilangan prima. Ini kita cari faktornya dulu. Cara mencari faktor seperti tadi, 1 kali berapa yang sama dengan 2, yaitu 1 kali 2. Hanya ini. Berapa kali berapa yang sama dengan 2, bilangan asli hanya 1 dan 2. Ingat di sini tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ini 1, ini bilangan itu sendiri, yaitu 2. Maka faktor-faktor atau bilangan prima 2 ini adalah masuk bilangan prima. Kita periksa 3. 3 itu kalau kita cari faktor-faktornya, 1 kali berapa yang sama dengan 3, yaitu kali 3. Sudah tidak ada bilangan asli yang lain yang hasil perkaliannya adalah 3. Maka 1 ini faktor dari 3 dan bilangan 3 ini adalah bilangan itu sendiri. Jadi faktor dari 3 hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Maka 3 ini masuk bilangan prima. Kemudian 4. Kita cari faktornya. 1 kali 4 itu diperoleh 4. Setelah 1 naik 2. 2 kali berapa yang sama dengan 4? 2 kali 2. Sudah tidak ada lagi faktor dari 4, yaitu hanya 1, 2, dan 4. Di sini faktor dari 4 ada 3, yaitu 1, 2, dan 4. Karena bilangan prima itu
hanya tepat mempunyai 2 faktor, sementara di sini punya 3 faktor yaitu 1, 2, dan 4, maka 4 ini bukan merupakan bilangan prima kan ada 1, 2, dan 4. Kemudian 5 itu 1, jadi selalu kita mulai dari 1 kali 5. 2 kali berapa yang sama dengan 5 untuk bilangan asli tidak ada. Maka faktor dari 5 hanya 1 dan 5, yaitu bilangan itu sendiri. Maka sesuai dengan definisi dari bilangan prima atau konsep bilangan prima, 5 ini merupakan bilangan prima. Kemudian setelah 5, 6 itu kalau kita cari faktor-faktornya 1 kali 6. Setelah 1 naik 2 kali berapa yang sama dengan 6 kali 3. Nah, di sini sudah punya banyak faktor, ada 1, ada 2, 3, dan 6. Jadi 1, 2, 3, dan 6 ini adalah faktor dari 6. Padahal bilangan prima itu hanya tepat mempunyai 2 faktor. Ini ada 4 faktor, berarti 6 bukan bilangan prima. 7 kita periksa. 7 itu selalu kita mulai 1 kali 7. Ada bilangan lain enggak berapa kali berapa yang hasilnya 7 bilangan asli? Sudah tidak ada lagi, hanya ada 1 dan 7. Maka 7 ini masuk bilangan prima. Kemudian 8 kita periksa. 8 itu 1 kali 8, setelah 1, 2 kali berapa? 8 kali 4. Setelah 2, 3 nggak bisa, dan seterusnya tidak bisa. Maka faktor dari 8 ada 1, 2, 4, dan 8. Berarti 8 tidak masuk bilangan prima karena mempunyai lebih dari 2 faktor. 9, apakah 9 bilangan prima? Kita periksa mulai dari 1 kali 9. Kemudian setelah 1, 2 kali berapa sama dengan 9? Nggak bisa, 3 ya. 3 kali 3, 9. Sudah selesai. Berarti 9 ini mempunyai faktor 1, 3, dan 9. Jadi 1, 3, dan 9 itu faktor dari 9. Sesuai dengan konsep bilangan prima, karena di sini punya 3 faktor yaitu 1, 3, dan 9, maka 9 bukan bilangan prima. Kemudian 10 kita periksa 1 kali 10 itu 10. Setelah 1, 2 kali 5 juga 10. Ada 4 faktor, berarti 10 bukan bilangan prima. 11 kita periksa. 11 itu 1 kali 11. Setelah itu sudah tidak ada lagi, maka 11 ini masuk bilangan prima. Begitu seterusnya. Jadi kalau hanya tepat mempunyai 2 faktor seperti ini, itu masuk bilangan prima. Selain itu bukan bilangan prima. Sekarang contoh yang pertama. Tentukan faktorisasi prima dari 36. Caranya yang pertama dengan mendaftar 36 itu sama dengan kita mulai dari bilangan prima yang pertama. Tadi bilangan prima kan begini, 2 masuk prima, 3 masuk prima, 5, kemudian 7, kemudian 11, dan seterusnya. Ini bilangan-bilangan prima. Berarti pertama kita pasang 2 dulu. Yang ini 2 kali berapa? Sama dengan 36 kali 18. Sama dengan 2-nya tetap kali 18, kita jadikan perkalian bilangan prima. 2 lagi ya.
2 kali berapa? Yang sama dengan 18 kali 9. Sehingga di sini kita sudah punya 2 kali 2. Nah, seperti ini. Kemudian kali 9 ini 2 kali berapa? Enggak bisa. 9 itu 3 kali. 3 kali berapa 9? 3 kali 3. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 36. 2 sudah prima, 3 juga sudah prima. 2 kali 2 sesuai dengan konsep perpangkatan berarti 2 kali pangkat 2 dikalikan 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. Berarti faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini juga kita bisa menggunakan cara menggunakan pohon faktor. Nah, seperti ini 36 ya. Kita mulai dari 2 karena 2 itu bilangan prima yang pertama. 2 kali berapa? 36 atau 36 dibagi 2 berapa? 18. Setelah itu 2 lagi. 18 dibagi 2 berapa? 9. Nah, seperti ini. Kemudian lagi 9 dibagi 2 jelas nggak bisa, naik bilangan prima berikutnya adalah 3. Nah, seperti ini. 3 kali berapa ketemu 9 diperoleh 3. Sudah selesai. Maka faktorisasi prima dari 36 adalah ini. 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 dikalikan ini 3 sebanyak 2, yaitu 3 pangkat 2. Hasilnya dengan cara mendaftar atau dengan cara pohon faktor sama. Selanjutnya tentukan faktorisasi prima dari 96 dengan cara yang sama. 96 itu kita mulai dari bilangan prima yang pertama yaitu 2 tadi. 2 kali berapa sama dengan 96 kali 48 atau 96 dibagi 2 diperoleh 48 sama dengan 2 kali yang ini tetap. Ini kita jadikan faktor lagi, kita faktorkan lagi 2 lagi. 2 kali berapa sama dengan 48 kali 24. Jadi 2 kali 24 ini adalah 48 sama dengan 2 kali 2 kali ini kita jadikan lagi yang 24 ini. 2 lagi masih bisa. 2 kali berapa? 24 kali 12. Kemudian lagi begitu seterusnya. Kali 2 tetap, kali 2 tetap, kali yang ini kita cari faktornya lagi. Kita jadikan bentuk perkalian bilangan prima. 2 lagi masih bisa, yaitu 2 kali 6. Karena 2 kali 6 ini adalah 12. Begitu seterusnya, yang ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 tetap seperti ini kali. Nah, yang ini kita jadikan bentuk perkalian faktor-faktor prima. 6 itu 2 kali 3. Nah, sudah 3 ini sudah masuk bilangan prima sehingga sudah selesai. Maka faktor prima dari 96 adalah ini. 2-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 berarti 2 pangkat 5 dikalikan dengan ini 3. Nah, ini juga bisa dengan cara menggunakan pohon faktor seperti ini. 96 itu dibagi dengan 2 diperoleh 48. Jadi ini 2 ini bilangan prima yang pertama. 48 ini masih bisa dibagi 2. 48 dibagi 2 diperoleh 24. 24 ini masih bisa dibagi dengan 2. 24 dibagi 2 itu 12. 12 masih bisa lagi dibagi 2. 12 dibagi 2 ketemu 6. Kenapa kok dengan 2? Karena 2 itu merupakan bilangan prima.
6 masih bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 diperoleh 3. 3 ini juga sudah merupakan bilangan prima, sehingga sudah selesai. Maka faktor-faktor prima dari faktorisasi prima dari 96, 2-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 dikalikan dengan ini 3. Hasilnya sama. Selanjutnya tentukan faktorisasi prima dari 3000. Nah, ini misalkan dengan cara mendaftar dulu ya. 3000 itu sama dengan 2. Kita mulai dari 2 karena 2 itu bilangan prima. 2 kali berapa? 3000 itu 1500. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini tab 2-nya 1500 kita jadikan bentuk perkalian 2 lagi. 2 kali berapa? 1500 kali 750. Nah, seperti ini. Sama dengan 2 tetap kali 2 tetap kali 750 ini sama dengan 2 kali berapa? Kali 300 berapa? 75. Nah, seperti ini. Sama dengan 2 tetap, ini juga tetap, ini juga tetap, kali 375 ini sudah tidak bisa dibagi 2. 375 ini bisa dibagi dengan 3. Nah, 3 kali berapa? Ketemu 375. Atau 375 dibagi 3 diperoleh berapa? Diperoleh 125. Nah, jadi 3 kali 125 diperoleh 375. Sama dengan tetap 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali, sekarang yang ini, yang 125 ini. 125 itu dibagi 2 tidak bisa karena ganjil. Dibagi 3 juga tidak bisa. Maka bilangan prima setelah 3 adalah 5. Jadi bilangan prima setelah 2 itu 3, setelah 3 itu 5. Jadi bilangan prima saja. 125 dibagi 5 itu diperoleh 25. Jadi 25 kali 5 itu 125. Sama dengan ini sudah bisa kita singkat ya. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3 dikalikan yang ini hanya ada 1, berarti dikalikan 3 dikalikan ini 5. 25 itu habis dibagi 5, berarti 25 itu sama dengan 5 kali 5. Nah, semuanya sudah bilangan prima. Maka kita dapatkan 2 pangkat 3 kali 3 kali ini sebanyak 3, berarti 5 pangkat 3. Maka faktorisasi prima dari 3000 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 3. Ini juga bisa kita kerjakan dengan menggunakan pohon faktor seperti yang tadi. Ini dibagi 2, 3000 bagi 2 diperoleh 1500, seperti itu. Ini seterusnya, silakan dicari sendiri. Nah, seperti ini.